Om Swastiastu. Naluri Gama membuat maguru malaku guna. Oke, jadi selamat pagi teman-teman semua. Kali ini Tiang dengan Bigung, sebelum ini kita buka dulu material Bigungnya biar lebih gampang untuk ngobrolnya ini, biar lebih enak. Jadi hari ini sangat luar biasa Bigung, karena kita bisa berkomunikasi, diskusi langsung dengan salah satu tokoh yang waduh luar biasa nih. Mungkin semua teman-teman sudah tahu, tapi alangkah lebih baiknya lurus diperkenalkan dulu Pak Prof. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, saya Wayan Dibye, saya orang Singapadu dan sekarang sudah menyandang gelar Purna Bakti setelah pensiun tahun 2018, dan dengan segala kerendahan hati saya ingin cerita sedikit. Sebagai orang tari, saya ketika kecil sesungguhnya ingin keluar dari jalur tari. Nah. Bagaimana itu, Pak? Ingin keluar dari jalur tari, saya ingin membuat tradisi saya berbeda dengan tradisi orang tua saya. Iya. Bapak dan ibu saya penari, dan saya sesungguhnya ingin keluar dari jalur itu karena saya mendengar kisah-kisah yang agak, katakanlah, membuat saya terteror oleh pengalaman bapak saya pertama kali tampil sebagai penari. Nah, sebagai orang desa kan bapak saya ya kebetulan kulitnya tidak terlalu cerah, wajahnya juga tidak terlalu tampan, ya mirip-mirip lah dengan saya. Oh berarti tampan Pak Prof. Ya. Lalu ketika tampil pertama kali justru mendapat cercaan dari penonton setempat. Iya. Jadi dengan pengalaman, dengan cerita itu saya kehilangan percaya diri ya untuk menjadi penari. Tapi untuk memuaskan orang tua, saya belajar menari sejak umur 9 tahun. Sudah belajar menari, tapi tidak menekuninya. Justru yang saya tekuni adalah main gamelan. Berarti ini keluar jalurnya ini, gamelan ini. Kerawitan ya. Jalurnya kerawitan. Ya, jadi ke karawitan. Belajar menari tetap, tapi tidak sebagai bidang yang saya tekuni. Ya. Saya lebih menekuni karawitan menjadi penabuh. Hanya sayangnya ketika di kokar umpamanya, saya mungkin kemampuan bermainnya bisa lebih baik dari teman-teman. Menarinya? Menabuhnya. Ya. Saya penabuh gangse, pemade, nyangsih, kadang-kadang polos. Bisa lebih baik. Tapi setiap ada kesempatan untuk tampil di tempat-tempat yang agak spesial gitu, selalu orang lain yang dipilih. Itu kenapa, Bro? Nah, rupanya guru-guru itu tidak melihat saya karena kulit saya hitam. Sampai seperti itu Pak Prof. Nah, sepertinya begini. Cover bukunya dilihat. Kalau saya pikir seolah-olah yang di sana itu menutup. Ya, supaya saya tidak bisa masuk ke sana. Di sana. Ya, betul. Jadi berkali-kali saya alami itu, tapi saya tidak jera. Hanya suatu saat ketika masih di kokar kelas 3 itu saya punya kesempatan untuk tampil sebagai penari. Kelas 3 itu Pak Prof? Kelas 3 kokar. Bayangkan dari kelas 3 SD saya sudah jadi jurugal. Jadi kepekaan musik itu sudah mendalam, sudah. Jadi melihat tarian itu dengan melihat musik itu sudah terbawa. Bisa saya, ini tariannya begini. Nah, sehingga satu saat tahun 69 ini peristiwanya, ketika Sendratari Ramayana sedang rame-rame sedang naik. Ketika itu Pak Bandem yang menjadi Hanoman itu sakit, kena flu berat, tidak bisa tampil. Sama sekali memang tidak bisa tampil ya. Jadi malamnya pentas, jam 11 siang kira-kira saya dipanggil. Langsung diberitahu ini pakaian, ini gelungan, ini topeng, nanti malam kamu yang menggantikan peran saya. Oh itu Pak Bandem yang
Karena mengatakan ketika gitu. itu saya numpang di mes Kokar Oh. bersama Pak Bandem dan Pak Sumandi. Oh, Kokar masih di Denpasar berarti ya, Prof ya? Pak Kokar Ah, di Denpasar oke. dan Rana gitu. Ya. Jadi dengan begitu saya sepertinya ini kesempatan dan sekaligus tantangan. Iya. Dibukakan jalan ini Ya, secara sepertinya langsung ya. ini jalannya. Ah. Saya tanpa berpikir panjang, saya terima. Kebetulan ketika itu ada guru Jawa, Pak Budiono namanya. Beliau yang melatih perang-perangan. Saya diminta, tarinya kamu sudah dapat, sekarang kamu latih perang-perangan. Iya. Dengan Pak Budiono. Saya dilatih 3 jam itu. Untuk Menjelang pentas tampil. itu, untuk pentas ini. Iya, pentas malamnya. Ya, ya. Saya dilatih kopro dan lain Ya. sebagainya. Ya kelihatannya bisa, dan ketika itu Pak Budiono santai aja bilang, Dit kamu udah siap, paling-paling nanti kena tempeleng gitu. Ancaman guru di tahun itu ya. Bergurau gitu. Akhirnya, ya Pak, saya siap gitu. Ya malamnya untung nggak kena tempeleng apa. Gitu. Berarti dari sini style Anoman Pak Prof yang ini ya, Iya. yang benar yang menjadi sebuah style terbawa sampai saat ini gitu ya. Kan sangat dikenal yang bahkan. Bali bukan, Jawa Iya. bukan. Ya, gitu. itu. Ya. Artinya Dan ini banyak menjadi pertanyaan di Jawa ketika saya tampil di Jakarta sebelum berangkat ke Iran dulu. Itu saya tanya, ini Anoman kamu ini bukan Jawa, bukan Bali, ini gimana ini? Ya, saya katakan saya senang tari Jawa. Ya, ketika itu belum saya masuk di Jogja. Nah, jadi begitu selesai pentas, saya dicari oleh Pak Panji yang ketika itu direktur Kokar dan Pak Brate. Iya. Dan diberitahu, Divya, mulai sekarang kamu konsentrasi ke tari. tari. Oh. Semenjak itulah saya mulai Ya. memfokuskan diri ke tari, dan memang dunia saya berubah 180 derajat. Bagaimana perubahan maksudnya dalam artian Perubahannya, Mengalihkan itu ya Blikung ya. ruang tampil, ruang kiprah saya itu betul-betul terbuka lebar. Oh, tidak sama seperti yang dituntut waktu di Kerawitan Nah, itu. jadi ketika itulah saya pertama kali terpilih sebagai Hanoman untuk Festival Ramayana Nasional di Prambanan. Ya. Ketika itulah, setelah festival itu, pertama kali saya mendapat kesempatan untuk pentas ke luar negeri, ke Iran dan ke India. Berarti dibawa kemana-mana sama Anoman ini. Dan memang itu, dan bahkan karena begitu lama saya menggauli tarian ini, ibu saya sampai bilang, Yan, kamu hati-hati, jalanmu seperti kera gitu. Apa itu sebagai penghayatan perang? Iya, memang penghayatan itu, karena ketika itu pendalaman tari itu sangat serius. Iya, Saya waktu kalau itu ya. perang-perangan itu khusus perang-perangan ke Pantai Sanur untuk cari koprolnya, menang, jatuh dan lain sebagainya. Belah tubuh itu ya. Iya. Itu yang ini kebetulan teman-teman yang diajak itu pentas malamnya udah set, paginya ayo kita latihan yuk. Jadi sebelum latihan di sekolah Ke di sana pantai dulu, dulu. gitu. Ya. Itu anunya. Prosesnya. Kebetulan ada temen namanya Wayan Sukanya dari Tanah Lot. Dia orangnya besar. Ya. Dia jadi rahwana, kadang-kadang jadi raksasa. Jadi karena punya teman yang seperti itu, jadi dialah yang saya pakai ini juga. Pakai partner gitu. Ketika dia masih jadi raksasa, saya masih bisa lompat dari pundak satu orang ke pundak dia. Wih, mantap ya. Akrobatnya mantap sekali. Itu tubuh saya masih 55 kilo. Oh. Ya, masih sekali, ringan. Pak Prof ya. Ya. Tapi ketika Pak Prof mendalami kan fokusnya ke tabuh dulu niki. Tapi tari tetap latihan. Ya. Tari apa yang Pak Prof tari dasar apa yang Pak Prof? Nah, ini yang akan saya mau ceritakan. Saya bisa masuk ke tarian-tarian seperti Hanoman dengan mudah. Itu tarian yang lain dengan mudah. Itu karena fondasi saya yang kuat. Nah, niki yang fondasi ini ya. Betul. Tari pertama kali yang saya pelajari itu adalah tari baris. Baris ya. Tahun berapa baris. itu di awal? Tahun kalau tidak salah 59. Sudah belajar tari baris. Itu dari orang tua. Karena begini, bapak saya pertama kali seolah napak
ya memberi sentuhan pertama pada saya. Kira-kira dengan 3-4 latihan itu di rumah. Setelah itu saya dikirim ke ke tempatnya Pak Prof, siapa nama Bapak saya namanya Wayan Griya, itu fotonya dari saya. Ya, yang di tengah itu. Yang di tengah ya. Itu Pak Kredek, temennya menari itu yang di utara. Itu yang melatih saya sampai kira-kira 4 tahunan gitu. Di rumahnya. Baris saja itu Pak Prof 4 tahun. Baris kira-kira ada 2 tahun. Baris saja 2 tahun. Apa saja yang dipelajari dari baris 2 tahun? Sampai 2 tahun ya. Begini, sebelum saya sampai ke sana, dengan pengalaman itu saya semakin yakin jika ada adik-adik kita yang ingin jadi penari beneran. Penari beneran ya di garis bawahnya. Penari profesional. Itu yang laki saya sarankan harus belajar baris. Harus disarankan, diwajibkan gitu ya. Harus belajar baris. Karena itu fondasinya. Itu fondasinya. Nanti saya jelaskan bagaimana evolusi dari baris sebuah itu. posisi agem ke dalam tari baris, dari baris, dari jauh, kemudian topeng dan lain sebagainya. Jadi saya merasakan sekali ini apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Betul. Jadi dengan latihan-latihan yang diberikan oleh guru saya, itu memang prosesnya persis seperti proses bangunan dari bawah dulu. Kaki. Iya. Jadi menjalan malpal, gayal-gayal itu lama itu. Ya, dengan iringan suara gamelan suara dari suara ya. Oronong, nenong, sir. Tapi kalimat Nurnien sir itu betul-betul kalimat yang sudah dimusikkan. Iya. Sehingga kita ketika bergerak itu betul-betul bisa bernafas dengan jauh beda dengan kalau sekarang dengan tip ya itu. Beda. Apanya tuh ini? Kalau dengan tip kan temponya sudah pasti itu. Kalau dengan suara itu kan emosinya ada di emosinya ada di yang kita serap di sana. Langsung tersentuh sampai umpamanya gitu kan. Jadi ada kode-kode tertentu untuk memberikan aksen. Ada gretannya gitu. Ya. Nah, setelah itu baru diberikan pilot dan lain sebagainya. Dan dari sana saya merasakan ini toh anunya. Dan bahkan pernah ketika itu karena begitu kerasnya latihan. Waktu kecil itu kan saya jadi petani katakanlah di desa. Kerjanya tiap hari itu nyabet rumput. Lalu nyabet rumput itu bawa keranjang itu kan agak bungkuk gini. Ketika belajar menari itu Pak Kredek itu sampai kewalahan memberitahu saya punggungmu gitu. Rupanya sudah habis ininya kesabarannya atau kan gimana caranya memberitahu orang ini gitu. Akhirnya saya dipanggil. Ya, Yan, sini. Dipanggil saya untuk berdiri di sebuah sake. Di sake balai dangin. Maksudnya balai dangin kecil ketika itu. Balai sekenem. Saya diminta berdiri di sake itu. Saukur pundakmu gitu. Diambilkan saya tengah papahan kan. Ukur golan atasnya. Diikat terus gitu jadi. Nah, oyong begitu. Berapa lama tuh, Bro? Ya, nah waktu itu apa-apa ambasi kira-kira 20 menit. Lumayan lah. Ya. Jadi ketika itu dalam hati saya bilang mungkin ini pelajaran saya yang terakhir. Besok nggak akan saya kembali ke sini. Ada pemikiran dalam hati seperti itu. Ya, dalam hati. Jenuh dah itu. Mangkel, gitu ya. Tapi akhirnya ngapain saya nyiksa diri dulu? Untung saya tidak ikuti itu. Ikuti kata hati. Karena bagi saya itulah sebuah pelatihan tradisional yang membangun kesadaran kinestetik. Oke. Saya katakan kesadaran kinestetik karena di sake itu kan ada sudutnya nih. Garis lurus itu yang membentuk garis tulang belakang kita ini. Sehingga kita bisa rasakan kengken cengken gitu. Benar. Tapi caranya sangat tradisional. Tapi efeknya kinestetik yang sangat modern gitu.
Iya, iya. Sampai sekarang saya masih kadang-kadang bisa merasakan bucu nada kan itu di Berasa tengah-tengah ya. nah, itu. kita dapat sentuhan itu gitu ya. Dan menjalan itu kaki ditendang itu bukan penyiksaan itu. Itu untuk membangun kesadaran ini loh ringannya angkatan kaki itu harus seperti ini gitu. Tapi kalau sekarang digituin, Ya ngambul bisa ya. Nah, gini, itu tergantung sesungguhnya. Kalau orang hanya ingin bisa menari, tahu menari bukan ya, bisa. ya, tahu. Mungkin cara yang aman itu adalah ya dengan instruksi. Ya. Tapi kalau bisa menari, sentuhan kinestetik itu harus itu. Sentuhan-sentuhan. Guru yang sampai melintir Ya, tangan ya, itu bukan penyiksaan, itu karena gurunya ingin tahu ingin muridnya tahu kengker rasanya mitah limon. Gitu. Oh, ke sana dia saat tujuannya ya. Dan pikiran itu baru sekarang saya bisa bayangkan sesungguhnya metode itu metode yang sangat Luar bagus, biasa ya, bagus sekali luar ya. biasa itu. Hanya kita seringkali melihatnya dari segi luarnya saja. Iya, Ini saya belajar menari, saya disiksa ini. Keras Nah, ini itu ya. Ya, kan ada guru tari yang sampai menggunakan lututnya untuk ini. Ya, Untuk nahan punggung. Ya, itu untuk membuat cengket itu. Ya. Itu sebetulnya membangun kesadaran kinestetik. Kenapa? Begitu kita cengket, oh bidan, oh dulu punggung saya ditekan seperti Ya, ini. dan ketika ada itu kita bisa Itu merasakan itu akhirnya. ya. Ya. Nah, makanya banyak sekarang anak-anak muda yang menari, punggungnya cengket, pundaknya naik, tapi perutnya enggak. Oh, ya. Karena tidak tertarik ya. Akibatnya, Riki kekeh, beten layong. Ya. Nah, ini satu dasar yang saya syukuri, saya dapatkan di pelatihan baris dulu. Ya. Ketika menari itu harus perut dikempiskan, sehingga ini akan mendorong dada ke atas. Dengan mendorong dada ke atas, kita tidak perlu ngangkat pundak. Otomatis dia sudah terangkat. Artinya motivasi dulu dan beda belajar dulu dan sekarang itu belajar menari itu akhirnya terpecah jadi dua ya, Prof ya. Menjadi hanya penari saja atau menjadi penari profesional kan gitu deh ya. Ya, mungkin sekarang ini banyak orang yang belajar menari pangbise kan istilah Pangbise, ya. Pangtawang kan gitu ya. genigel. Tapi bagi yang memang ingin belajar menari yang benar, itu harus merelakan dirinya untuk tubuhnya itu dihukum dalam tanda petik. Harus rela tubuhnya dihukum. Ya. Karena belajar menari itu sama dengan membentuk tubuh sendiri. Pembentukan berarti Pembentukan itu kembali gitu loh. Belajar tari legong umpamanya, kalau belajar tari legong nak mau cengket, nak mau dipuntir dan lain sebagainya, lupakan. Lupakan. Ya, legong itu memang begitu ininya. Ya. Proses-prosesnya. Tinggal kebar duduk kalau tidak mau cengket rebah itu jangan. Mending jangan. Ya, lebih baik jangan. Mending jangan. Daripada pakaiannya kebar duduk, igelnya bukan kebar duduk, malah repot. Gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan bagaimana baris itu betul-betul menjadi fondasi yang sama. Nah, secara fisik seperti itu tadi, secara estetik bahwa di dalam tari baris itu terdapat perbendaharaan gerak yang sangat kompleks. Lengkap berarti itu bisa dikatakan, Bro. Apa saja ada di sana. Untuk gerakan tari keras ada, untuk gerakan yang halus ada. Ya. Lalu yang paling penting itu adalah karena tari baris niki merupakan sebuah tarian yang tariannya diikuti oleh musik. Jadi penari itu memiliki kemampuan berekspresi bebas. Gitu. Jadi dengan kemampuan seperti itu dia menjadi penari yang mampu lead di dalam pertunjukannya. Tapi kalau kita tarik dari sejarah, Pak Prof. Dari mana ditarik sebenarnya sejarah baris ini? Kenapa bisa membentuk seperti yang sekarang? Gerakan yang kepalawanan ya. Demikian banyak itu. Dari apa yang kita dapatkan, walaupun masih ada perdebatan. Sampai saat ini perdebatan. Masih ada karena data-data yang menunjukkan kepastian dari kapan baris itu masuk ke Bali itu masih biasa. debatable. Okay. Tapi yang paling penting bahwa
pertama kita harus pegang bahwa tari baris ini memang mulainya dari tari baris upacara dulu. Dari apa Ritual. wali itu ya? Tari baris itu ya? ritual Aha. itu artinya mulai dari tari baris gede dulu. Tari baris gede artinya tari baris yang ditarikan oleh banyak orang. Banyak orang. Kan gitu. Itu artian dari baris gede itu ya? Ya. Gede itu banyak. Itu ya. Ya banyak orang gitu ya. Jenisnya ada yang tumbak, ada yang tamyang, ada yang panah, Prasi, macam-macam. ya. Jadi ini merupakan tarian upacara yang sifatnya partisipatif. Bagaimana maksud Ya, partisipatif? maksudnya mungkin yang bisa tarinya itu cuma 1-2 saja di depan, yang lainnya mengikuti. Ya. Ketika mengikuti ini sambil mengikuti dia belajar, nanti yang di depan ini pensiun, yang ini maju. Ya. Gitu. Ya, Untuk oke. menjaga ya, Nih. bisa. Regenerasi itu ada Ya, ya, betul. karena gerakannya gerakan yang agak sederhana, jadi tidak terlalu sulit untuk para penari muda atau orang-orang baru itu Mempelajari. mempelajarinya. Karena konteksnya ritual gitu Nggih, ya. nggih. Dan gerakan tari ini lebih banyak merupakan gerakan-gerakan tari yang sederhana sesuai dengan bentuk-bentuk tari upacara di Jawa yang kalau kita lihat sekarang tari lawung itu sangat dekat dengan baris. Gitu. Sangat dekat dengan baris. Secara apa ya, Bro? Ini pose-pose gerakannya, angkatan kakinya, lalu pakai senjata dan lain sebagainya. Kostum pasti berbeda. Kostum beda. Kostum beda. Tapi ekspresi tari sama. Gitu. Ya. Nah, jadi dari sana kemudian itu kan diperkirakan sekitar pertengahan abad 16 itu. Pertengahan abad 16. Nah, di Bali lalu masuk unsur-unsur gerak tari gabuh. Menjadilah tari baris ini tarian tunggal dengan perbenaran gerak yang lebih kompleks. Berarti ada penggabungan ya di sana, Pak Prof ya. Nggih, sama dengan sangyang ketemu gabuh jadi legong. Oh, itu penggabungannya. Ya. Jadi idenya dua penari putri ini, lalu nanti perbenaran geraknya dimasukkan gabuh, jadilah dia legong. Nah, baris ini juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian dengan adanya baris tunggal ini, berarti kan si penari ini menjadi komando dari penabuh. Oh, rentetannya ke penabuh ini ya. Ya, jadi penabuh yang mengiringi tari baris tunggal ini harus tunduk dengan kode-kode yang diberikan oleh penari. Kapan dia ngopak lantang, kapan dia ngangsel, kapan dia malpan dan lain sebagainya. Itu semuanya ikut mengikuti penari. Iya. Nah, oleh karena itulah ketika seorang penari baris akan menari seperti itu, dia tentu sudah mempunyai bekal pemahaman terhadap musik pengiringnya. Biasanya bekal itulah yang dia gunakan untuk bisa memberikan komando kepada tukang kendang, kepada tukang ugal, kapan harus berhenti dan lain sebagainya. Ya, walaupun ada kasus banyak penari baris atau beberapa penari baris yang dikomando oleh tukang kendang yang kebetulan tukang kendang itu adalah penari baris. Pun baca berarti itu ini apa namanya situasi di lapangan. Situasi lapangan. Dia tahu ini dia akan ngangsel, dia harusnya ngangsel tapi dia lupa saya kasih kode lah. Ya. Saling mengisi ya. Nah, itu. Tapi maaf Pak, apakah tari baris tunggal ini diawali tetap secara ritual? Apa dia memang motivasinya ke kontemporer lah di abad itu? Lebih gini, kalau baris gede ini lebih kepada bebali, baris tunggal ini lebih ke bali-balihan. Bali-balihan. Eksibisi. Berarti memang dimotivasikan dari awal untuk bali-balihan ini. Iya, oleh karena itulah kalau penari baris tunggal nih harus yang orang pintar menari, yang punya kemampuan menari bagus. Berarti waktu itu baris tunggal ini sangat susah ditarikan ya ketika awal muncul nih Kang ya. Ketika awal-awal terbentuknya itu memang ya tentu sesuai dengan ya perkembangan zaman. Saya yakin awal-awalnya sedikit lebih kompleks dari baris. Di abad itu bisa dikatakan kontemporer lah tari baris nih. Bisa. Walaupun kata itu tidak terlalu tepat kalau ditaruh di sini. Karena kalau dikatakan kontemporer akan ada kebebasan. Sedangkan dalam tari baris ini dia kan tetap mempergunakan vocab yang telah ada. Apa saja ini ya, Bro. Apa namanya?
vocab itu Nih. pakem. Kalau dalam tari baris nih kan yang paling penting nih ada satu malpal. Itu gerakan kaki yang cepat. Lalu ada milpil. Gerakan kaki yang kalau malpal itu seirama dengan pukulan kajar, yang milpil ini biasanya melawan pukulan kajar. Dan langkahnya lebih kecil. Setelah itu ada gandang-gandang atau gayal-gayal. Itu langkah pelan. Ya, kalau yang malpal itu jatuh pukulan kakinya setiap kajar. Ini baru di kaki aja nih. Ada segitu kita jumlahnya ya. Lalu kalau yang milpil dimainkan itu langkah kakinya. Berarti dilawan berarti ini Untuk memberi variasi supaya langkah cepat itu tidak hanya monoton seperti ini. Itu biasanya oleh penari yang sudah berpengalaman, dia akan permainkan itu. Melakukan formasi itu ya. Lalu ada gaya-gayal atau gandang-gandang jalan pelan. Ada yang mengatakan itu nayok, ada yang ini, tapi isinya bahwa ini adalah langkah pelan. Langkah pelan motivasinya. Langkah pelan yang jatuh tiap 2 hitungan, kadang-kadang 4 hitungan, itu tergantung enaknya si penari ini. Nah, lalu baru ada ngeseh lantang. Ngeseh lantang niki sering juga disebut dengan ngeger. Ngeger karena di bagian ngopak lantang ada gerakan ngejar gelong baris nih agar hidup. Tapi sekarang kayaknya jarang dipakai ke. Nah, justru itu. Ini aja jarang yang tahu sebenarnya. Ya, jarang yang tahu. Malpal itu kan justru, hanya melakukan saja. Justru itu yang harus dikembalikan lagi supaya kita tidak kehilangan perbendaharaan tari yang penting-penting seperti itu. Pak Prof, terkait dengan pakem juga, apakah ada perbedaan antara style dengan pakem nih Pak Prof? Kalau pakem nih kan patokan yang harus ada di dalam setiap tari baris. Yang tidak boleh dihilangkan. Hampir setiap tari baris nih tidak pernah tidak ada yang namanya ngopak lantang atau ngeger, ngalih pajeng, ngelidin pajeng, nayog. Yang terakhir nih di pekadnya ini baris tunggal ini kan ada 3 bagian. Pepeson, lalu pengadeng, lalu pekad. Nah, pepeson ini biasanya gila, temponya sama dari awal sampai akhir. Nah, di sini sudah ada muka lawang tentu pertama kali ya. Muka lawang, setelah itu jalan pelan, gaya-gaya lalu ngeseh bawa. Nah, setelah ngeseh bawa, misalnya ngopak lantang. Setelah ngopak lantang baru ngalih pajeng, kemudian ngelidin pajeng. Ya, lalu malpal ya. Nah, lalu kalau ada waktu, biasanya penari bisa mengulangi alih pajeng yang kanan sebelah kiri 2 kali ya. Ya, setelah ngopak lantang baru dia ngerajeg. Nah, ngerajeg itu posisinya seperti ini. Ini kode penari akan mengakhiri tariannya. Tetap ada koneksi dengan ini ya. Asal sudah begini, penarinya tukang kenang udah deg seperti itu. Ya. Gitu. Nah, lalu di bapang bagian kedua ini ada 2 bagian. Bapang cepat, bapang pelan. Nah, ketika bapang cepat ini itu hampir seperti yang tadi, ada malpalnya, ada milpilnya, hanya tidak ada ngopak lantang, yang ada nyereksek. Saya yang ke samping ini. Gitu. Nah, itu. Nah, setelah itu di akhirnya ada nayong. Ciri Pak Ade dulu. Ini Pak Ade Pak pong pakapapa pipak kedi pakapapa antu tedit pakapapa kantu ciri Pak Ade. Ini Pak Ade. Ciri pakapapa kan Pak Ade pong pakapapa Pak Ade Pak Ade juga Pak Ade ngetek namanya. Nah, itu. Nah, setelah itu baru pekad. Nah, di pekad ini yang paling penting ini adalah namanya ngelidin bedil. Pak Duduk Pak Duduk. Niki. Ngelidin niki. Boleh kanan, boleh kiri. Ya. Gerakannya seperti itu gitu nggih. Ya, itu yang pakem. Itu pakem. Baris tunggal. Nah, gayanya makin. Ya, gayanya boleh orang ngagem ini seperti ini
ada orang agam seperti niki rasa penari Personal, kenyamanan Ya. personal. nggih. Itu style ya Pak Prof ya, gaya-gaya itu Nggih, ya. niku. Oh. Jadi memang beda. Pakem itu adalah unsur-unsur pokok, patokan pokok yang dimiliki oleh tari baris niki. Lalu gaya itu adalah variasi pembawaannya. Tentu dari pemahaman semua tadi Oh kan. iya, Sehari itu kan pengembangannya dari pakem sana itu gitu ya. dijadikan pegangan. Lalu cara membawakannya tergantung dari satu selera penarinya, dua juga dari postur fisik dari penarinya. Iya. Kalau penarinya agak pendek, dia cenderung akan mengangkat tumitnya ya, supaya terlihat tinggi. tinggi. Kalau penarinya terlalu tinggi, dia akan banyak melakukan posisi ngas. Gitu. Akhirnya itu menjadi sebuah gaya. Oh iya. Akhirnya itu sebuah ya. Oh muncul style-nya dari itu jadinya. dari- Salah satu penyebabnya itu adalah bentuk fisik. Ya, dari penari itu sendiri. Ya, yang kedua itu adalah rasa, taste dari si penari. Dan itu yang membuat bahwa beragam sekali jenis tari baris dan tercipta sekali Walaupun isinya sama, isinya sama betul. ngopak lantangnya, Ya. ada malpalnya, Ya. ada Itu pakem. Ya, tapi begitu kita menyaksikan ini kok lain ya. Ya, dengan beda barisnya ini. dibawakan dengan yang Iya, ini gitu. Umpamanya tokoh-tokoh baris kita lihat almarhum Gus Haji Rake di Bongkase. Ya. Beda dengan Pak Jimat. Ya. Gitu. Ya, sama-sama baris, gelongannya persis sama, awirannya sama dan perbenaran geraknya sama. Tapi karena rasa dan bentuk fisik dari penari itu beda, makanya ada cara berekspresi yang berbeda. Ada penari yang hidup di matanya, Ya, kekuatannya di mata ya. ada penari yang hidup di gerakan tangannya, ada penari baris yang sangat hidup dalam kakinya. Nah, jadi semua penari itu tahu kekuatan dia. Kekuatannya, Ya, betul. kalau dia umpamanya penari yang punya kekuatan pada mata, marpesu monjak gila-gila nih. Ya. Itu aninya. Ya. Itu yang akan dia tonjolkan gitu. Oh, kalau ini nari pasti gini. Nah, itu menjadi style ya Nah, langsung Pak makanya kalau Anda mau melihat fotonya Pak Jimat, di beberapa foto itu selalu matanya itu seperti Karena kekuatan beliau ada di sana. Kekuatan sana. Yang sebetulnya Pak Jimat, mata, tangan, kaki itu sama-sama. Tapi dia lebih menonjolkan Fokus mata. of interest-nya di matanya. Ya. Kalau ada penari yang agak ganteng itu umpamanya mesti mekenyam dari sini. Dan itu sah saja kan? Iya, tapi tidak mekenyam Ya, melatir. ya. Mekenyam mobil bawa gitu. Ya. Tapi motivasi baris ini, dia diumpamakan Iya, kepahlawanan isinya kan setara apa namanya? heroisme. Iya, Ya, heroik, tarian yang heroik. Nah, sebagai pelaku Pak Prof, jadi dari tari baris ini kan banyak sekali pemahaman tentang tayok nih. Seberapa penting tayok nih ke dalam, karena agam pokok hanya sikap tiang sebagai pelaku ya niki mantap. Tapi tayok itu banyak dan ini menjadi style kadang-kadang ya Pak Prof ya. Nggih. Nah, niku yang dimaksud tadi niku mungkin kalau pemahaman saya ya. Itu gayal-gayal sesungguhnya. Gayal. Yang nayok di baris niki dia. Oh, niki nayok. Iya. Niki ya. Nayok. Ya niki yang ngerajak gedana. Dan ngerajak niki untuk nyuwodang igal niki. Ya. Yang kalau niki gayal niki yang banyak disebutkan nayok, variasinya sangat banyak itu. Pak. Oh, kenten ya. Jadi semakin tua penari itu, semakin bisa dia memberikan olah rasa kepada gerakan itu. Olah rasa kepada Tidak gerakan. lagi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah itu lagi. Tapi sekarang kan banyak yang dihitung, Pak Prof. Iya, karena itu salah satu dari akibat pelatihan yang memakai hitungan. Tua gapat yang tadi. Ya. Berarti kembali ke metode tadi, Bikung. Ya. Latihan gamelan itu yang bahkan lebih. Makanya sering yang katakan kalau belajar menari itu sebaiknya tidak melepaskan diri dari ikatan musik. Musik itu tidak dihitung, tetapi
Dijiwai, dirasakan. Saya sering menggunakan istilah bahasa Inggris, jangan menari on top of music, tetapi menarilah with music. With music. Iya, dengan Kalau on top, musiknya dihitung. Oh, Ya. 2, 4, 6, cupan gitu. Kan. Tapi kalau with music, bernafas kita dengan tak. Jadi semakin lama kita rasakan musik itu semakin Masuk bisa. ya. Dalam ya. Mungkin dari Nah, yang gaya itu hitungannya. sampai saat ini berapa gaya Pak Prof tahu? Wih, pasti bisa dibagikan sedikit Nggih. Pak Prof. Yang kepo nih gitu ya. Nah begini, saya kebetulan ketika belajar nari baris itu belajar sama Pak Kredek. Itu pertama. Nah, guru saya pertama yang napak saya bapak Oh saya. iya. Setelah itu saya dikirim ke Pak Kredek. Nah, 2 tahun baris saja yang tadi nih Kang. Nah, ketika belajar di Pak Kredek, Pak Bandem sudah biasa menari baris. Ya. Nah, itu salah satu yang pernah saya banyak saksikan. Iya. Nah, itu kan artinya penyerapan gaya itu. Ya. 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 Nah, setelah itu di Kokar baru saya masuk ke Pak Kakul. Ya, ke Pak Rake Bungkase. Bungkase. Oke. Setamat Kokar tahun 71 saya dilatih oleh Pak Jimat. Nah, jadi ada gaya Ada lagi. gaya yang masuk lagi. Nah, setelah itu karena sebagai pembina, sebagai pengamat itu seringkali diundang ini. Jadi sambil belajar saya juga dapat banyak pemahaman terhadap ini gaya Bongkaso, oh ini gaya Batuan, oh ini gaya Batu Bulan, oh ini gaya dan lain sebagainya. Gitu. Dan dari kemampuan kayak Pak Jimat contoh suka di mata kan. Nah, kalau dari Pak Prof untuk tari baris lebih kemana cenderungnya? Saya terus terang saja karena tari baris ini bukan merupakan spesialisasi saya. Ya. Oh iya. Karena spesialisasinya Anoman. Tidak Jawa, tidak Bali. Mungkin lebih banyak saya ke topeng dan jauh. Nih. Topeng dan jauh. iya. Tapi tetap dasarnya adalah baris. Nah, memang seperti yang saya katakan tadi, itulah fondasi saya. Fondasi, Makanya saya sarankan kepada adik-adik yang akan belajar menari itu, ya kalau ingin menjadi penari yang baik, belajarlah tari baris. Gitu. Nah, saya kan dari pengalaman sendiri belajar tari baris yang agamnya begini, tahun 71 saya mulai belajar jauh dari Pak Jimat. Ya, apa yang terjadi cuman perubahan ini saja. Iya. Itu Cuman ya. Ya. Jadi dari limo tegak begini, kemudian limo nyaup. Sedikit lagi. Itu kan nyaup Sedikit nih. aja ya. Nggih. Nah, dari berekspresi lewat muka, berekspresi lewat topeng. Nah, lalu ketika nopeng, posisi ini berubah jadi turun dia. Oh. Nah, gitu. Kan jarang ada topeng kan ini kan. Ya. Yang ada topeng masih begini agamnya kecuali dalam itu. Nggih. Biasanya dikatakan nungudor. Udah. Dereng wayah. Ya. Topeng. Yang topeng wayah ke pasti Udah itu. turun limana. Nah, ini yang saya maksudkan bagaimana evolusi baris itu masuk ke jauh, masuk ke topeng. Masuk ke topeng. Dan akhirnya masuk ke yang lain-lain. Seperti dalam tari barong. Betul. Barong ini ke gila ini kan baris yang Baris digunakan. semua. Ya. Tetapi banyak penari muda, ya banyak penari barong muda yang ngigalang barong, ngigal baris kalau nyuwun barong gitu. Oh ya. Ngerti. baris yang ditarikan tapi Ya, nyuwun dia barong. menari baris tapi nyuwun barong. Nyun barong, ya betul. Yang seharusnya dia menari barong menggunakan pola Gamelan baris. Ya, itu dia. Tuh, beda. Gamelan. Beda. Nah, itu yang saya katakan bagaimana pengaruh dan pentingnya baris itu menjadi dasar. Dia bisa masuk kemana-mana. Bahkan bisa dikatakan semua ini kena jadinya ya Pak Bro. Nih, Barisnya. ya karena perbenaran gerak tari yang ada di baris itu begitu kompleksnya, itu bisa masuk kemana-mana. Gitu. Ya, Pak Prof kan mengalami transisi era nih Pak Prof. Dari Sampai yang saat ini era ya. penglingsir kita, terus eranya Pak Prof, terus Nih. era kini nih. Nih. Bagaimana Pak Prof melihat era kini? Iya. Ya, era kini kalau saya lihat sesungguhnya sangat mengembirakan karena banyak anak-anak muda yang tertarik kepada jagat tari ini.
ya ingin belajar menjadi penari, jadi penata tari, jadi penulis tari, yang menyebabkan dunia tari itu saya lihat sekarang ini sangat berdegup, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Contoh umpamanya, di tahun 70-an ketika saya menari barong, dengan guru saya Pak Kembur dari Bongkase, itu ketika itu penari barong itu identik dengan penari tua. Oh, dulu itu. Nggih. Juru bapang katanya ampun ada teko juru bapang mako. Sudah berumur Sudah lah. berumur. Ya. Nah, zaman saya mulai ada penari-penari muda. Nah, sekarang penari barong itu kan Muda-muda semua. orang-orang tua itu hampir tidak ada sekarang. Iya, Semuanya muda-muda, Iya, bahkan yang SMA ada gitu. SMP bahkan. Ya, nah bagi saya itulah satu kegembiraan saya melihat Peminat, bagaimana ya. animo, interest masyarakat muda kita, kaula-kaula muda kita dalam mempelajari tari-tarian seperti itu. Nah, tentu yang menjadi catatan saya sekarang adalah bahwa itu jangan menjadi sebuah euforia. Kebetulan diajak temannya, tapi kalau memang ingin menekuni tari barong ini, tekunilah dengan sesungguh-sungguhnya. Iya. Dasari dulu ya. Dasari dulu dan pahami bahwa ngigal barong itu bukan saja nyun barong, itu, tapi memang menarikan topeng dengan tangan. Tuhan. Kalau kita berbicara secara metode latihan, Pak Prof, metode latihan, metode pengajaran tentang tari ini, bagaimana Pak Prof melihat berevolusi secara metode? Sekarang ini kan sistem pelatihan kita itu kan 1 lawan banyak. Iya. Kalau dulu 1 lawan 1. 1 lawan 1. 1 lawan 1, paling 1 lawan 3 gitu. Paling banyak. Paling banyak dan ya sekarang kan 1 lawan 40. Apa motivasinya tuh Pak Prof? Kenapa banyak? Ya karena belajar di kelas. Oke. Belajar di kelas. Nah, yang mendaftar 40 ya mau nak mau harus diajar. Gitu. Nah, ini harus disiasati untuk memberikan materi pelajaran menari supaya semua orang punya hak yang sama. Berikanlah dia seperti itu. Tapi dari 40 itu tolong diseleksi. Iya. Itu yang tidak dilakukan mungkin sekarang ya? Atau terlupakan lah? Sepertinya tidak dianggap penting. Tidak dianggap penting, Padahal lebih itu tepatnya. solusinya Bligong ya. Itu yang harus dilakukan itu kalau kita swadharmaan guru sih kalau kita. Kalau saya pakai prinsip begini, kalau saya mengajar tari, saya harus lihat kemampuan anak itu. Kalau kemampuannya kayak karet, daya rentangnya sekian aja, udahlah sekian aja cukup. Oke. Kalau dipaksa putus dia. Putus, betul. Tapi kalau ada yang berdaya rentangnya seperti ini, direntangkan habis saja. Habiskan sekalian. Itu. Nah, itulah yang saya maksud ketika mengajar di kelas, ada 30-40 anak, berikan mereka materi yang sama supaya mereka kalau tes itu ukuran tesnya sama. Ya, bahwa dia sudah melewati sekian minggu, dia sudah mendapat untuk baris umpamanya. Bagian A, B, C sudah didapatkan. Dikuasai, sudah ketika dicek agama sudah betul, dapat A, sudah. Tapi A itu belum menjamin dia penari yang berkualitas. Nah, disinilah kejelian seorang guru. Wah, ini bibit penari emas ini. Tak ambil. Nah, ini bagus ini. Tak ambil. Kamu datang ya ke rumah. Atau kita ketemu di studio. Diberikan pendalaman yang lebih banyak lagi gitu. Itu metode Pak Prof. Itu yang saya lakukan. Seberapa banyak sekarang guru-guru yang? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Karena kalau ada guru-guru yang begitu, itu namanya guru ngalih penyakit. Artinya sekarang guru ngalih pipis kan? Kalau saya sebagai pelatih, saya selalu memberikan perhatian seperti itu. Betul. Kalau ada penari, umpamanya sekarang saya banyak diminta untuk ngawasi anak-anak melatih barong. Kalau ada penari barong yang kira-kira kemampuannya bisa dikembangkan lagi, saya akan genjot. Terus. Makanya saya sering dikatakan sebagai pelatih yang keras gitu. Yang keras. Ya, karena suka menekan gitu. Tapi menekan itu bukan untuk mengintimidasi. Bukan seperti kata di awal ya tadi. Tapi saya ingin memberikan bahan pengetahuan yang lebih banyak. Dan rasa, rasa tentunya. Perkembangan supaya lebih tajam. Itu biasanya yang saya lakukan. Tapi kalau di kelas, Bro, Prof, kalau di kelas kan itu
dia pasti sudah punya dasar kan, Ampura dari SMA kan begitu, belum Sudah ada mempelajari itu. belum ada SD, TK itu belum ada kan sekolah seni, ya. kan Ya, itu. tapi kalau yang datang-datang itu biasanya kalau melihat sekarang mereka kan sejak SD kelas 1 bahkan masih TK sudah masuk sanggar. Sanggar. Iya. Nah, Berarti kan sudah ada pengalaman menari. Hanya di sanggar pun yang belajar menari itu kan banyak. ya, Ya, betul. 60 orang gitu ya. Gurunya anginang, ngawang gitu. Ya, ngumbang gitu. Tidak ada sentuhan. Berbeda dengan kalau gurunya datang, pak gitu, siku, Ya. pak gitu. Dulu Masuk saya sekali. Ya, Ya, gitu dulu ya. yang muruk Riki di Saraswati, Riki dulu gitu udah, kan kita. Betul. Tapi enggak juga jadi penari. Nah, Tapi itu bagaimana kan- tapi sanggar sekarang, Pak Prof? Sanggar niki sangat bervariasi. Ada yang bagus, menghasilkan penari-penari bagus, ada yang populer, Populer kan dalam artian gimana? disukai banyak murid gitu. Oh, oke. Karena ujiannya ramai gitu. Ya. Oh, Itu meriah ya. lah. Ya, Disukai orang gitu. tua, saya suka Gitu orang. ya. Ada Jadi- gengnya dia ketemu. Ya, jadi seperti itu. Ada memang sanggar yang hanya memikirkan quality. Tidak banyak ya. Quality. Oh, quality. Oke, Ya, benar. jadi Quality. gurunya itu hanya mau menerima murid sekian saja. Oh, ada ya? Ada 1-2. Ah. Tapi harus saya rahasiakan ini. Ya, ya. Siap. Terkait dengan style tadi Pak Prof, dengan kekinian ya dari masa Tiang melihat khususnya tentang baris. Jadi mungkin tidak terlihat seperti dulu nggih. Weh ada Gosa Jirako Bapak Jima. ya. Terkait dengan Nike apakah ada hal urgenitasnya Pak Prof hilangnya style ini? Iya, karena begini. Oh, iya. Tidak ada penari yang komit untuk mendalami 1 atau 2 jenis tarian. Itu permasalahannya. Tidak ada pemahaman itu ya. yang saya maksudkan kalau di kelas itu sering saya omongkan sebagai area of specialty. Spesialisasi. Spesialisasi, betul. Oke, saya penari Bali. Penari apa? Itu. Nah, kalau saya penari Bali, spesialisasi topeng, ya saya akan mengutamakan penampilan topeng daripada yang lain. Jangan kemaruk. Ya. Ngigal kebiar duduk nyak, ngigal kene nyak, ngigal besit ada luang. Ya, bisa kalau tan dua gitu. Nah, gitu. Tiang itu saya. Itu karena begini, kalau penari yang punya komitmen, dedikasi kepada satu jenis tarian, dia akan menolak untuk menarikan yang lain. Apa ya indikatornya nih Pak Prof ya? Ya. Kalau menurut Pak Prof, Upah. pariwisata ini bisa dikatakan Bukan saja itu, tapi upah yang ini. Jadi banyak hal ya mungkin materi. ngayah berubah menjadi membayah itu? Enggak juga. kalau itu tidak sepenuhnya jalan gitu. Ya. Yang ngayah masih banyak orang yang ngayah itu betul Tulus. ngayah dia. Ya. Tapi yang ngayah niki kadang-kadang memang menjadi apa semacam bisnis gitu. Oke. Ya, jadi zaman Bonres, mekejang Bonres. Ya. Ya, padahal dia bukan spesialisasinya Betul. Bonres. Bonres, ya. Itu. Ya. Jadi masan apa umpamanya barong, mekejang lah aja. Ya, semua. Barong padahal dia sesungguhnya tidak punya modal yang kuat untuk menjadi penari barong yang baik. Karena umpamanya tubuhnya kecil, lalu bareng-bareng kan barong ikut dia. Gitu. Bahkan banyak penari yang saya pernah kaget itu kemarin malamnya dia menari menjadi liku. Ya, besoknya ngigal galuh. Oh. Jauh sekali perbedaannya. Bayangkan itu. Ya, gimana bisa menari dengan baik? Coba contoh almarhum Ketuk Ribu. Itu penari Arja yang tidak pernah mau bergeser dari Mantri Buduk. Tetap itu saja. Dia diminta menjadi liku yang sama-sama berkarakter gila, katakan tidak mau. Limur juga dengan warna tubuh dia seperti itu, dia pasti bisa. Tidak mau dia. Ya kalau tidak Mantri Buduk, saya tidak. Wah, seperti itu komitmennya. Itu baru penari profesional itu. Itu yang dikatakan profesional. Bukan Spesialisasi, yang dikatakan profesional itu bukan yang sudah melalang buana kemana saja bisa Nah, dan dibayar bukan, mahal. bukan. Tidak itu. Ya, itu penari yang memang punya komitmen. Saya sebagai penari, saya melatih kebiar duduk bisa.
Tapi kalau diminta menari, saya harus introspeksi diri dulu dong. Iya. Penari kebiar duduk itu harus bangkiang lantang. Nah, bangkiang noman bang kebiar duduk sehingga cari talent sama bangsa kan ya. Tapi menurut Pak Prof ini secara mindset ya, ini apakah kemajuan atau kemunduran atau bagaimana? Saya lebih baik jangan berkomentar pada itu karena prosesnya masih ada sekarang. Prosesnya. Biarkan jalan, tapi kalau saya itulah sikap saya. Tapi kalau dibiarkan berjalan itu apakah ini tidak berdampak buruk kepada seni tari ke depan? Biar waktu yang menentukan nanti. Berarti kita lihat nanti gitu ya. Artinya biarkan. generasi-generasi Gus Eka ini yang akan bisa merubah kan gitu. Tapi dengan Anda mendengar apa yang saya katakan sekarang ini, Anda mesin sudah bisa menangkap. Sudah terserah. Berarti kita dapat PR juga. Ini sebenarnya legal apa namanya? Kode namanya. Kode etik. Saya udah purna bakti, saya udah pensiun. Sebab kalau saya katakan, wah ini jelek ini. Lah jeleknya menurut siapa? Tapi inilah pandangan saya. Saya dulu waktu di Jogja pernah seperti mimpi itu. Diundang oleh teman di SMP dulu. Dia kebetulan punya kerja sosial di sana, tempatnya di Bantul. Kebetulan di suatu desa. Dia janji nanti kalau saya perpisahan akan saya undangkan penari kebiar duduk terbaik di Bali gitu. Saya yang dikatakan penari kebiar duduk terbaik. Kebiar duduk negak biasa, memang terbaik saya kuat negak. Tapi enggak kebiar duduk entar dulu deh. Tapi biar tidak mengecewakan dia, terpaksa saya menari kebiar duduk ketika itu. Bentelon kang egal, berjelek-jelek itu. Betul. Karena saya tahu, saya membawakan tarian yang tidak meraga pada tubuh saya. Betul. Tidak termotivasi kita. Betul. Ya. Kalau saya diajak menari jauh, menari topeng kayak yang ke Binfuan, Kalawan, apalagi Anoman. Nah itu, jadi hal-hal yang seperti itu yang saya katakan kita harus mampu mengatakan ya atau tidak. Hanya jangan sekedar oh ya bisa, akhirnya ya sekedar bisa bukan baik, apalagi bagus. Gitu. Tapi Ampura sekali lagi, Tiang ingin sekali ini satu penyampaian dari Pak Prof untuk mungkin metode untuk pembentukan di sanggar-sanggar ini Pak Prof. Supaya yang lain tahu. Kalau saya boleh menyarankan, ini pandangan pribadi saya ya, berdasarkan hasil pengamatan saya, jadi sanggar itu harus menyeimbangkan antara tuntutan kualitas dengan kuantitas. Harus seimbang. Kuantitas untuk menanamkan edukasi seni. Setiap yang datang silahkan diberikan pelajaran. Pemahaman. Tapi harus ada sistem untuk memilih calon-calon penari emas masa depan. Dan ini juga tujuannya untuk membesarkan sanggar ini juga kan gitu. Nah ini yang saya maksud dengan seleksi kualitas. Seleksi kualitas. Nah, jadi dengan begitu maka sanggar ini jelas punya sistem yang cukup cukup bagus untuk terencana dengan baik. Sehingga nanti suatu saat penari emasnya dia menjadi produk unggulan dia. Nah, menghasilkan penari banyak ini juga produk sebagai bagian edukasi. Seharusnya itu, jangan hanya yang kuantitas saja. Artinya secara pemahaman seni juga guru-guru di sanggar juga harus dikuasai, sangat menguasai itu ya. Itu yang memang menjadi tantangan sekarang karena banyak penari yang demen ngigel tapi jarang mau nonton. Nah itu sangat terjadi. Referensi kurang gitu ya. Ya. Bayangkan 1 bulan pesta kesenian Bali. Saya lihat orang-orang, begitu banyak yang saya lihat orang-orang tari yang gelandangan di sana. Yang datang ya. Itu loh. Karena mungkin ngambul Pak Prof, sing ajak ke PKB dah Pak. Saya kalau PKB itu ya kalau dijalankan ini, saya hampir setiap hari ada di sana. Karena apa? Itulah perpustakaan hidup saya. Sepenting itu PKB menurut Pak Prof? Sangat penting. Apa yang Pak Prof bisa dapatkan lihat secara generasi atau perubahan regenerasi? Dulu si anu yang bagus ini. Sekarang ini bergeser ke sini. Wah ini ternyata di sini ada gamuh juga, di sini ada gamuh juga. Bedanya itu semuanya tanpa saya harus membaca buku, sudah tersaji langsung. Dan itu juga cara Bapak untuk belajar ya?
sebegini jam terbang Pak Prof juga masih tetap belajar. Yang namanya Kalian bagaimana? Iya, iya. yang namanya kesenian itu never ending. Never ending ya. Ya. Itu berkesenian itu tidak ada anunya. Makanya saya sering katakan saya bersyukur sampai umur senja ini masih bisa menari gitu. Masih punya semangat untuk menari. Ya kalau semangat tetap ada. Tetap ada. Tapi masih bisa karena fisik itu masih memungkinkan. Fisik Yang itu kadang-kadang kan kesukaan menari ada tapi fisik tidak ini umpamanya lutut nggak bisa berdiri lagi itu umpamanya. Nah, saya bersyukur lah Ya. masih bisa untuk itu. Tetap semangat. Oleh karena itulah saya sangat mendorong kalau pola muda yang cinta dengan kesenian khususnya seni pertunjukan ya sukalah keluyuran. Suka keluyuran. Iya. Walaupun kita sedang disuruh di rumah aja. Nah, artinya keluyuran kalau tidak langsung melihat pertunjukan ya lihat Referensinya kurang ya. di medsos gitu untuk membangun kesadaran gaya lalu kualitas penampilan. Betul. Penampilan yang baik itu bisa kita tangkap dari medsos juga. Nah, gunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya Sebagai metode untuk ya. memperkaya diri. Nanti kalau sudah saatnya normal kembali, ya keluyuran nonton langsung itu Betul. jauh lebih baik karena kalau di medsos Anda cuma melihat secara pasif, ya di pertunjukan Anda bisa mengalami keseluruhan peristiwa itu. Iya, Beda iya, sekali. Itu cara kita beradaptasi ya Pak Bro, tentang teknologi dan konvensional. ini, online dan offline-nya Ya, sebenarnya ya. seni ini sangat Ya. fleksibel sekali ya. Fleksibel sekali. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita Ya, betul. ya, Kita apakah kita bisa menggunakan dengan baik atau tidak. Pak Prof, saya kan sering sekali bercerita bahwa Naluri Manca tertarik sekali dengan baris wanita gitu. Iya, Prof. iya. Bagaimana sebenarnya baris wanita sebelum-sebelumnya gitu? Nggih. Memang penari baris wanita itu sejak dulu ada. Ya, sejak dulu ada, tetapi kasusnya itu sifatnya mengkhusus. Karena hanya ada beberapa orang saja yang melakukannya, dan secara fisik juga agak-agak ada tantangan. Ya. Karena menari baris itu dengan 3 bagian itu memerlukan stamina yang besar, yang bagus. Yang kedua lalu adalah bahwa hanya wanita-wanita yang mempunyai satu fisik yang kelaki-lakian, 2 kemampuan ekspresi yang kelaki-lakian itu biasanya terjadi pada baris. Kembali ke pemahaman personal ya. Ya. Aha. Kan sebagai penari tentu harus kembali ke sini dulu. Iya. Saya apa? Ah. Ya. Kemampuan saya apa? Ya, jangan penari yang berpinggang pendek seperti saya mimpi jadi penari gelar duduk. Bayangkan Mario itu kan pinggangnya itu panjang. kalau sudah rebah begitu kayak Nempel. pohon kelapa Ya. di pinggir jurang gitu. Itu baru postur penari gelar duduk yang ideal. Yang ideal. Benar, memang diciptakan itu. Terus terkait dengan baris wanita tadi juga Bligung. Saat ini apakah boleh? Ya, gitu bahasanya ya. Jadi saat ini di masa seperti ini apakah boleh mereka untuk belajar sebagai penguatan dasar? Belajar di kokar sama di isi dan lain sebagainya di sekolah-sekolah kan semuanya laki perempuan belajar tari baris kan. Nah, itu begitu pelajaran tari baris ya laki perempuan turun ya. Karena ini sebagai dasar. Enggak sebagai bahan untuk dia nanti kalau dia mengajar. Kalau dia mengajar dia punya perbendaharaan dan pengetahuan seperti itu. Nanti entah dia akan menjadi penari baris itu pertanyaan lain. Tapi kalau kemarin kita juga sempat ngobrol sarang anaknya Pak Jimat kan tentang bagaimana dia menarikan baris pengaruhnya juga ya begitu ya. Dan kalau Tiang katakan di generasi Tiang enggak pernah Tiang melihat penari baris wanita, dan apakah itu mengalami pergeseran atau sudah ditinggalkan atau bagaimana? Bukan ditinggalkan, tapi tidak terlalu banyak adanya. Tidak terlalu banyak memang ya, karena khusus tadi. Ya, jarang memang itu. Ya, seperti umpamanya waktu saya kecil, adiknya Pak Bandem, Bu Chandri pernah menjadi penari baris di Abasan. Ya, lalu di belakangan diisi saya pernah melihat ibu siapa dari Bu Leleng itu nari baris gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, sehingga
kalau kebetulan kita lihat ya kita tahu, kalau enggak ya sepertinya tidak ada gitu. Ya. Tapi bukan berarti tari ini tidak boleh dipelajari oleh wanita. Boleh saja. Artinya seni pertunjukan ini bukan mengusung ya, membebaskan tentang kesetaraan gender ini. Fleksibel ya? Fleksibel. Sebetulnya dalam pendidikan seni modern Aha. yang diawali oleh Kokar tahun 60-an, itulah membuka pola pembelajaran seni yang tidak membedakan laki perempuan. Kesetaraan gender sudah diterapkan ya berarti ya? Mungkin isunya tidak kepada gender, Ya. ketika itu isu gender belum. Ya, Belum muncul ya, belum muncul. Yang ada itu adalah bahwa ini adalah proses alih generasi, gitu. Sehingga nak luh melajah megamel, Ya. nak luh mekenang dan lain sebagainya. Ya, anak laki belajar legong dan lain sebagainya. Itulah yang dipelopori oleh Kokar tahun 60-an. Ada intervensi dari lain? seni lama. Nah, sebagai sekolah kan harus seperti itu sistemnya. Tidak ada sing itu tidak begitu harusnya kalau dari seniman alam ini bagaimana? Enggak ya? Nah, mereka ini hanya memang diberikan patokan-patokan meninggal baris, begini posisi kakinya. Sejauh dia mampu melakukan itu, berarti gurunya menilai dia sudah bisa menari baris. Ya, kemudian baru berlanjut di isi atau di asti. Di asti ya dulu. Ya, nah jadi berbicara tentang baris, rupanya tidak lengkap kalau kita tidak menyinggung baris melampan. Ini. Ya. Napi nih ke Pak Prof. Yang nggak tahu saat. Namanya baris melampan ini artinya tari baris yang membawakan sebuah lakon. Ya cerita ya. Kalau tari baris yang kita kenal, baris gede ini kan hanya ada temanya saja, sesuai dengan senjata yang dibawa. Ada yang membawakan tema seperti umpamanya baris baris goa gitu ya. Ada kisah burung gagak mencuri telur gitu. Itu hanya 1-2 yang ada seperti itu. Tetapi pada umumnya mereka hanya menunjukkan ekspresi kegagahan heroisme dengan permainan senjata, kan gitu. Nah, kemudian muncul tari baris tunggal. Ini betul-betul ekspresi gerak tari yang bagus gitu ya, dengan perbendaharaan gari yang lengkap itu tadi. Nah, di tahun 50-an itu mulai muncul ada tari, bahkan tahun 40-an sudah ada. Itu tari baris melampan. Yang artinya drama tari yang pelaku utamanya baris. Iya. Ini ada imas dari Premon ini. Premon ini kan muncul tahun 42 di Denpasar. Topeng, arjo, baris digabungkan itu. Iya. Nah, lalu oleh beberapa seniman khususnya di daerah ini, di daerah Gianyar ini, lalu dikhususkan ke baris, sehingga dipilihlah lakon umpamanya Sunda Upa Sunda. Jadi 2 Detya ini kemar bertapa, lalu kemudian mendapat godaan dari bidadari yang sesungguhnya jalan ceritanya salah. Salah berarti. Ya, saya tahunya karena saya baca di sumbernya bahwa Sunda Upa Sunda ini tidak tergoda ketika dia bertapa, tapi dia tergoda ketika dia berpesta. Klarifikasi langsung ya. Betul. Betul. Kalau mau cek silahkan di Adiparwo itu jelas sekali. Nah, jadi ceritanya Sunda Pesunda ini yang biasa dilakukan di Bali bertapa lalu bangun perang merebut wanita. Pesannya itu hilang. Betul. Yang benar pesannya itu adalah kalau orang lagi konsentrasi, seberat apapun godaannya akan bisa dia ini kan. Tapi ketika dia kehilangan konsentrasi, ketika berpesta mabuk, ya sedikit saja ada godaan dia sudah langsung hilang. Itu sebenarnya pesannya. Itu Tuhan ya. Jadi tita itu yang digunakan sehingga ada lalu baris melampan yang ingin baris melampannya lucu, ya penarinya cenderung orang-orang Bondres, ya. Nah, orang-orang Bondres pas akan berperang jangan gelongan. Jangan golongan seperti itu baris melampannya.
jangan gelongno saling anu, dia saling gelingan di tengah, bahkan ketika dia kalah itu lari ke juru gambel minta tolong kepada tukang tenang gitu namanya. Nah, itu yang untuk hiburan lucu. Tapi tahun 60-an ada baris melampan yang serius. Itu baris melampan milik Dewe Puri Gianyar. Lakonnya Arjuna Tape. Arjuna Tape. Itu penari baris yang kebetulan Arjunanya itu adalah mantan Bupati Gianyar, Pak Agung Brata. Oh, Pak Agung Brata. Dan itulah baris melampan dengan penarinya memakai gelungan emas. Gitu. Kuda mungkurnya emas, petitisnya emas, bunganya emas. Tahun berapa hilang itu? Ya. Masih ada nggak itu Pak Prof? Nabinya? Gelungan itu? Nggak tahu dia. Kalau secara tariannya itu, trennya itu kan pasti mengikuti tren. Oh, kalau tariannya baru kira-kira 6 tahun yang lalu saya rekonstruksi di rumah sini. Momentum odalan di pura saya, saya kumpulkan beberapa penari ini, yang saya beri lakon yang sama, Arjuna Tapo juga. Arjuna Tapo juga. Ya. Tapi Pak Prof menyaksikan tari itu dulu, yang di orang dua itu bapak saya dengan bapaknya Pak Bandem ikut jadi penarinya. Gitu. Jadi apanya dulu? Penasarnya. Pelatihnya Pak Kakul. Oh, Pak Kakul. Pelatihnya Pak Kakul. Berarti tokoh Arjuna Tape ini yang berpakaian baris lengkap ya? Semuanya. Oh, semuanya? Baris, kalau penasar. Penasar. Jadi umpamanya kiratenya pakai ini. Lalu ada tokoh-tokoh yang lain lagi, apakah Dan Wangse gitu umpamanya untuk ininya. Pakai baris, ada 4, kalau nak 5 baris nih. Pakaian baris? Ya. Sisanya? Ya, nah lalu ininya, bidadarinya datang dari Sabo. Legong Sabo ya. Penabuhnya Sengwan Kawan di Gianyar. Oh, itu baris Dewe istilahnya. Baris Dewe. Kenapa? Milik Puri. Oh, milik Puri. Kalau baris itu menari, kalangannya tidak boleh ada tanah. Tertutup tikah semuanya. Penari datang dari tempat berias itu tidak boleh jalan. Metegan kan, begitu katanya. Oh ya? Ya. Saya kebetulan mengikuti itu, jadi masih ingat sekali. Jadi itu bentuk-bentuk dari baris melampan. Jadi ada baris lampan yang agak humor, memonres istilahnya, komikal, lucu dia. Ada yang serius. Tapi itu disampaikan di awal kan, bahwa ini adalah tari baris. Tidak langsung itu menjadi surprise-nya penonton. Oh gitu. Dan bahkan mereka bisa kenali, oh ini baris Dewe Gianyar, nak mungkin lucu ini. Oh gitu. Ya. Akhirnya terbentuk secara sendirinya. Ya. Sama dengan zaman-zaman Dramagong, kalau Dramagong Abian Base pasti serius ini. Gitu. Ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang orang bisa ketawa, tapi ada bagian-bagian tertentu pesan. Penonton itu betul-betul dibuat menangis. Nah, lalu begitu masuk belakang-belakang ini, semua Dramagong itu menjadi Dramagong lucu. Sehingga saya pernah katakan mereka Dramagong yang kehilangan gong. Dramagong yang kehilangan gong. Ya. Karena suara besarnya tidak ada lagi. Pesannya tidak ada lagi ya. Memondres semua. Cuman kakak kekek itu aja. Mungkin tuntutan berbeda ya. Kembali lagi ke itu tadi ya. Tadi penilaian yang kita ceritakan. Karena sekarang ini di zaman modern ini kan kecenderungan penonton datang ke tempat pertunjukan bukan untuk belajar tentang etika, tata krama, filosofi, tapi menghibur diri. Beda dengan dulu ketika wayang itu menjadi tempat orang belajar agama. Betul. Seperti itu kontekstualnya. Kenapa wayang itu digunakan sebagai alat penyebar agama kan? Orang datang ke pertunjukan wayang itu betul-betul ingin belajar tentang etika, filosofi, tata krama, penggunaan bahasa. Jadi makanya ketika ke dalang-dalang yang nutur yang laris. Itu ya. Gitu. Betul. Ya, dalang-dalang yang nutur. Kalau ada sampai ketika terjadi adegan serius itu penonton yang ngobrol, tagal kena. Oh ya? Iya. Sampai pulang kamu.
ganggu yang lain aja gitu. Hukum sosial itu dilakukan ya tidak ada yang tertulis. Kalau sekarang Nah, mungkin kan karena dunianya seperti sekarang, rupa-rupanya saya nggak tahu ya. Mungkin terlalu banyak orang stres sekarang. harus menghibur ya. Orang datang ke tempat pertunjukan untuk melepaskan stres. Sehingga dicarilah yang kakak kekek gitu. Ya mungkin masanya tentang itu kan. Seberapa yakin Pak Prof ini akan berubah kembali? Sekarang sudah ada gejala seperti itu. Sudah mulai ya? Sudah muncul. Jadi sudah hilang lah. Gini Kita ya. lihat umpamanya warna pertunjukan wayang cemblong. Dari dulunya hanya memforsir itu. Ya. Nah, jangan dilihat yang adegannya yang di YouTube itu. Itu kan semua memang Semua terkat ya memang. Tapi kalau melihat pertunjukan secara keseluruhan, itu sangat seimbang ya sekarang. Sudah berubah ya. Ya. Mungkin dulu 70-30, sekarang sudah mulai 50-50 ya. Jadi itu yang bisa dijadikan indikator bagaimana selera masyarakat penonton sekarang ini sudah mulai berubah. Gitu. Saya dalam Arje umpamanya, ketika saya tampilkan Arje Romeo and Juliet, banyak orang nangis ya di center. Ya, itu Arje bukan Arje lucu itu. Romeo and Juliet kan cerita yang serius ya. Terakhir mati semua itu. Ya. Jadi ternyata penonton itu masih ada di sana. Istilah sekarang itu singgalin kena membalik kan. Ya. Tahun 76 pernah saya melakukan tes dengan membuat legong 1 jam. Judulnya Abimanyu Gugur. Atau ketika itu judulnya Adipati Karna. Saya diperingati oleh Pak Jelantik. 76 apa 86? Mungkin 86 ya. Pak Jelantik manggil saya ketika itu. Dia ini legongnya apa enggak terlalu panjang ini 1 jam ya. Kita coba aja Pak. Ya kita coba. Ini kan tugas kita juga untuk ngetes penonton. Kalau mereka masih tahan berarti kita ke depan masih bisa mengembangkan legong begini. Ternyata 1 jam itu penonton tuh nggak bergeming. Saya pentaskan di Wantilan Art Center, bukan Wantilan yang sekarang, masih Wantilan Dam. 1 jam itu diikuti ini gitu. Dengan penari kira-kira berapa itu? 16 orang ya. Itu. Jadi angkatannya Dayu Trisnawati dan yang lain-lain. Ketika itu saya membuat legong panjang. Apa sekarang saatnya momentumnya seniman-seniman pertunjukan kita kembali lagi mengisi diri dengan pesan itu. Edukasi. Sesungguhnya kalau saya boleh menyarankan, sekarang inilah di zaman pandemi inilah waktunya para seniman kita itu untuk mengisi diri dengan bekal-bekal pementasan lakon yang baru, mungkin dialog yang baru, lalu koreografi yang baru. Karena ada waktu banyak untuk kita melakukan itu. Ya. Tentunya dengan filosofi dan spirit itu pesan yang harus disampaikan itu ya. Jadi ada memang pasar yang membutuhkan secara komedi ini, cuman harus diimbangi dengan pertunjukan yang teredukasi benar-benar gitu ya. Betul. Yang segmented banget itu ya. Jadi jangan hanya memforsir pertunjukan yang menghibur, tetapi buatlah pertunjukan yang nutur juga. Jangan menghibur saja. Ya, pertunjukan yang nutur itu yang luar biasa. Bagus sekali tagline itu. Oke, Pak Prof. Dan Bligung juga hari ini kita sebenarnya masih banyak mau nanya ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita gali. Yang mungkin terakhir Bligung dari style tentang kita mau mengupas baris dari ritual melampan hingga menjadi personal. Sampai saat ini Pak Prof masih ada menerima tentang pembelajaran itu Pak Prof? Kalau saya sekarang cenderung saya melimpahkan ke asisten saya, gitu. cucu dan sebagainya. Iya. Saya lebih banyak, karena di otak itu banyak hal yang perlu saya tuangkan. Betul. Sehingga saya lebih banyak duduk menulis. Terakhir ini saya menyelesaikan 5 buku tentang deskripsi estetik tari. Deskripsi estetik. Itu semacam puisi, tetapi mendeskripsikan kehidupan tari. Itu yang pertama itu ungkap kata tari Bali, itu ekspresi deskripsi estetik, kemudian nama natya 9 tari Bali pilihan,
Lalu yang ketiga itu adalah pengakuan Hanuman. Pengakuan Hanuman. Ya, pengakuan Hanuman, pengalaman saya, dan juga kehadiran Hanuman di berbagai segmen Ramayana. Lalu yang keempat saya tulis itu adalah gurat garis tari baris. Gurat baris. Gurat garis. Garis Tari baris. ini yang perlu Itu kita sudah punya. mumpung sudah dibilang. Terus yang Mumpung sudah terakhir, dibilang. ya, yang terakhir itu adalah judulnya Nyanyian Penari Senja. Semua tentang curhatan. Ada kegelisahan di sana, Bro? Nah, ya, saya terima apa adanya saja. Mengalir aja ya, Pak. Sah ini, jadi ini sudah hukum alam. Hukum alam. Ya, memang kalau sudah harus menua ya menua. Jangan dilawan itu. Bahkan dengan melawan itu kita akan kehabisan energi. Kita ikut saja, kita dapat energi dari sana. Betul. Jadi itu nanti akan ada 5 buku. Sekarang sudah dalam naik dipercetakan. Itu kalau nanti buku itu jadi, saya berharap anak-anak muda ketika membaca buku itu bisa mendapat pengetahuan tentang tari, sekaligus bisa mendapat pengetahuan tentang sastra. Betul. Gitu. Itu sangat penting ya. Spiritnya. Spiritnya di sastra itu ya. Betul. Dan tidak hanya melulu tentang gerak saja, tapi pesan itu memang. Permaknaan ya. Nah, sebab saya ungkapkan di sana dengan emosi. Emosi, betul. Pasti Kapan karena sudah kira-kira latihan. ya, Pak? Gini. Kalau ini mudah-mudahan bisa sebelum ulang tahunnya Geok nih. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman semua biar tahu juga. Kita akan segera tunggu. Ini bukan promosi loh ini, tapi ini saya harus sampaikan siapa nanti yang ingin membaca. Ini memang bukan puisi ya. Jadi dia menjadi series gitu, Pak Prof. Jadi 5-5-nya. Oke. Ini bukan, saya jadikan subjudulnya itu adalah Poetika Tari. Poetika Tari. Poetika Tari 1, Poetika Tari 2 sampai 5 gitu. Tapi judul pokoknya beda-beda. Ya. Dan sebenarnya kita udah pengen sekali punya. kan kapan lagi bisa membaca secara bagaimana pengalaman kan ini pengalaman sepanjang. Itu sepenuhnya berisi pengalaman saya. Berisi pengalaman. Itu yang ilmunya luar biasa sekali. Berisi pengalaman saya tanpa harus saya buat-buat. Ya. Karena saya ingin menyampaikan apa adanya. Apa adanya. Seperti yang saya katakan tadi, saya pernah kehilangan percaya diri untuk menjadi penari. Itu tidak pernah saya sembunyikan. Sebab itulah perjalanan saya. Itu perjalanan. Dan kemungkinan siapa tahu ada yang mudah-mudahan sekarang mengalami hal yang seperti itu bisa terinspirasi. Tidak usah risau. Tidak usah risau. Itu cuma perjalanan kok. Betul. Terakhir Pak Prof, minta pesan-pesannya lah kepada teman-teman. Yang sangat seperti itulah. Oke, sebagai penutup, saudara para pemirsa semuanya, sebagai orang tari tentu saya ingin berpesan kepada Anda semua yang berkaitan dengan jagat seni ini. Kalau ingin menekuni suatu bidang seni, tekunilah sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Ketika menekuni bidang seni itu, kenalilah diri Anda. Apa kemampuan diri Anda? Karena dengan memahami kemampuan diri Anda akan bisa mengejar apa yang dinamakan taksu. Jadi saya kira itu. Luar biasa sekali. Terakhir kata kuncinya di taksu. Banyak yang mengejar taksu tapi tidak memahami dirinya sendiri. Ya, itu sangat bekulit sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, Pak Prof, atas waktunya. Atas kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol Niki, dan mohon maaf kalau ada penyampaian ambisi anak muda bagi saya malah ini menyenangkan. Seperti yang saya katakan tadi, taksu saya katakan sebagai kata kunci karena ketika saya mencoba untuk menjadi penabuh, sekarang baru saya sadar taksu saya bukan di tabuh. Intinya di pemahaman diri. Saya sudah sejak dilahirkan itu taksu saya ditari. Tapi saya karena kebandelan anak muda mencoba melawan. DNA enggak bisa bohong, DNA. Akhirnya gagal. Tapi kegagalan yang berharga bagi saya. Betul. Karena ketika 12 tahun, 13 tahun menggeluti seni kerawitan. Sekarang kalau saya membuat senjata hari, saya tidak perlu minta bantuan. Tidak, betul. Oke, itu hikmahnya di balik itu. Bro, kita minum dulu ya. Silakan, Dumun, Niki, air
Dari Naluri Gama lagi spesial daging taksu. Wih, len iya, mau taksu. Oke teman-teman, jadi sungguh luar biasa sekali dari pesan yang telah disampaikan sebagai penutup kita kali ini ya bersama Bligong Ama juga. Jadi banyak sekali teman-teman dengan kita juga di sini mendapatkan hal-hal yang sangat penting ya dari pembahasan pengalaman terutama sepak terjang dari baris hingga sejarah dan yang lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dengan kami di Naluri Gama. Sebelumnya kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.